Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Bu Ida di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bu Ida akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Boleh diikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal halimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, memahami teks eksplanasi yang diperdengar atau dibaca. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah ada 3 indikator. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi teks eksplanasi. Yang kedua, memahami hadis dari Miftah dari Sa'da 1/221 tentang gejala alam. Yang ketiga, siswa dapat memahami struktur teks eksplanasi. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke definisi ya, ke indikator yang pertama yaitu definisi teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi ya? Nah, di sini dijelaskan teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Ya, oke, lihat lagi sini. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Baik, jadi di sini dapat Bu Ida garis besarkan, teks eksplanasi itu berupa sebab akibat suatu fenomena. Dan fenomenanya itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Seperti itu. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya fenomena tersebut dan harus bersifat fakta, ya, harus bersifat fakta. Baik, selanjutnya. Oke, di sini ada hadis indikator yang kedua. Ada hadis dari Miftah Darsis Sa'da 1/221. Di sini dijelaskan memahami bahwa Ibnu Qayyim juga menjelaskan gempa bumi ini terjadi agar manusia meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada Allah. Beliau berkata, Allah terkadang mengizinkan bumi untuk bernapas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya, meninggalkan kemaksiatan dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Jadi di sini fenomena alam, teks eksplanasi fenomena alam, kenapa dikaitkan dengan hadis? Ya, karena fenomena alam itu memang terjadi, ya, memang terjadi karena atas izin Allah, ya. Atas izin Allah. Jadi jika Allah berkata atau jika Allah mengizinkan bumi untuk bernapas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya, meninggalkan kemaksiatan dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Ya, oke. Selanjutnya, di sini ada struktur, ya, struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Itu apa sih isi dari pernyataan umum itu? Adalah bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Bisa dikatakan gambaran atau isi teks. Ya. Terus yang kedua strukturnya
penjelasan. Apa sih penjelasan itu? Penjelasan itu berisi proses sekaligus hubungan, sebab akibat atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Yang ketiga strukturnya adalah penutup. Apa itu penutup? Komentar atau penilaian tentang kejadian tersebut. Nah, struktur teks eksplanasi ini harus berurutan ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua penjelas, dan yang ketiga penutup. Misalnya dalam sebuah teks, paragraf pertama itu pasti harus pernyataan umum ya. Paragraf berikutnya struktur penjelas. Ya, penjelas boleh enggak beberapa paragraf? Boleh saja, bisa 1, 2, dan 3 paragraf. Karena di itu berisi tentang proses sekaligus hubungan sebab akibat atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Nah, yang terakhir adalah struktur penutup. Nah, penutup itu berupa komentar atau penilaian tentang kejadian tersebut. Oke. Lanjut, di sini juga Bu Ida paparkan contoh teks eksplanasi, karena kan kita memiliki fenomena, ada 3 fenomena alam, sosial, dan budaya. Fenomena alam Bu Ida kasih contoh di sini adalah tentang tsunami. Ya, tsunami yang mana kita tahu itu adalah gejala alam, ya, fenomena alam. Nah, di sini contohnya berjudul tsunami. Nah, paragraf pertama yaitu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu adalah isinya gambaran yang akan kita bahas di paragraf berikutnya. Di sini tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar di pelabuhan, adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Nah, ini berkaitan dengan ilmuwan yang tadi seperti definisi teks eksplanasi tadi yang barusan Bu Ida jelaskan. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm. Ya. Sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Nah, ini ilmuwan ya, ilmuwan. Nah, ini yang dinyatakan pernyataan umum. Nah, yang kedua adalah paragraf kedua penjelasan. Nah, berarti di sini diisi penjelasan ya, proses terjadinya atau kronologisnya ya. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Nah, ini penjelasan ya. Nah, ini penjelasan. Lanjut ke struktur berikutnya, masih sama dengan tsunami. Ya, ini penutup. Ya, penutup seperti apa sih? Ya, penutup seperti sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala. Ya, nah penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Jika dianggap ada resiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Nah, itu yang dinamakan penutup. Nah, coba kita lanjut lagi ke contoh teks eksplanasi sosial. Nah, Bu Ida mengambil yaitu sosial adalah kemiskinan, ya, dengan judul kemiskinan. Ini adalah contoh teks eksplanasi sosial. Oke, baik, kemiskinan ya. Nah, pernyataan umumnya adalah berarti tentang pengertian dari judul tersebut, ya, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat di mana penghasilannya terlalu rendah sehingga kebutuhan pokok sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi makan dan minum, pendidikan, dan tempat tinggal. Pada umumnya masyarakat miskin tinggal di tempat-tempat seperti kolong jembatan, gubuk, atau pinggiran sungai. Tidak jarang juga masyarakat miskin membangun rumah sendiri di atas tanah milik negara. Kemiskinan terdapat di seluruh penjuru dunia, terlebih lagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Ya, itu adalah fenomena sosial. Nah, strukturnya pernyataan umum seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah penjelasan, struktur penjelasan. Di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ya, di antaranya adalah keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan pendidikan. Di samping itu, musibah perbudakan, bangkrut, dan struktur sosial juga ikut menjadi faktor penyebab kemiskinan. Perilaku menjadi dominasi serta struktur sosial yang tidak seimbang juga dapat menjadi penyebabnya. Oke. Selain itu, gengsi, perilaku konsumtif, dan pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk di dalamnya. Faktor struktur sosial cenderung mengarah kepada masalah turun-temurun dari keluarga. Itu penjelasan. Nah, lanjut ke struktur terakhir, penutupan. Apabila kita mau menerima dan bersyukur atas yang sudah dimiliki, seharusnya tidak ada kemiskinan di Indonesia. Sifat-sifat buruk yang sudah disebutkan di atas harus dihilangkan. Oke. Pemerintah dan masyarakat juga sama-sama berperan penting dalam menghilangkan masalah kemiskinan di Indonesia. Oke. Contoh yang terakhir yaitu teks eksplanasi budaya, ya. Bu Ida mengambil judul tentang batik budaya, ya, budaya yang sering kita lihat ya di daerah-daerah, ya, seperti itu. Nah, Bu Ida mengambil contoh batik. Nah, seperti ini. Pernyataan umumnya apa? Pernyataan umumnya itu adalah batik yaitu kain bergambar yang dibuat khusus dengan cara menuliskan atau menggambarnya secara langsung pada kain tersebut. Kemudian proses pengolahannya juga dilakukan dengan cara tertentu yang sangat khas. Batik adalah kerajinan dengan nilai seni yang tinggi dan sudah menjadi budaya Indonesia sejak dulu, terutama di Pulau Jawa. Itu pernyataan umumnya. Untuk penjelasannya adalah pada zaman dulu perempuan-perempuan Jawa menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai pekerjaan. Jadi pada masa itu pekerjaan membatik merupakan pekerjaan eksklusif buat perempuan. Oke. Masing-masing motif batik punya kisahnya sendiri-sendiri. Misalnya motif batik Megamendung yang berasal dari daerah pesisir dan di sana pekerjaan membatik yaitu hal yang lazim buat laki-laki. Berbagai warna dan corak batik lain juga dipengaruhi oleh asing. Pada awalnya batik punya warna dan corak yang terbatas, bahkan beberapa corak cuma boleh dipakai kalangan tertentu. Tapi pada akhirnya batik menyerap pengaruh dari luar seperti penjajah dan pedagang asing. Itu penjelasan. Nah, untuk struktur terakhirnya, penutup, dengan begitu batik bisa dijadikan kebanggaan rakyat Indonesia. Karena batik punya ragam corak dan warna yang bisa menarik minat para turis asing buat memilikinya. Jadi, batik bisa menjadi salah satu sumber mata pencarian yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Kayak itu bagian penutup. Ya, oke, itu yang bisa Bu Ida jelaskan. 3 indikator, yang pertama definisi, ya, yang kedua tentang hadis, yang berkaitan dengan teks eksplanasi, yang ketiga struktur teks eksplanasi. Ya, bahkan sudah Bu Ida kasih contoh. Ya, fenomena itu terbagi menjadi 3, alam, budaya, dan sosial. Nah, kalau alam itu contohnya seperti tsunami, gempa bumi, dan banjir juga bisa, ya, terus tanah longsor dan sebagainya. Nah, kalau contoh sosial yang Bu Ida berikan itu adalah kemiskinan, bisa saja tawuran, ya, dan kenakalan remaja. Itu sosial. Nah, budaya bisa saja dengan tadi yang Bu Ida berikan contoh yaitu tentang batik. Tapi bisa saja tentang tari-tarian tradisional dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ke penugasan uji kompetensi 1. Nah, ini semua ada di GCR, sudah Bu Ida share di GCR, ya. Di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan dan langsung jawaban pertanyaannya ini di GCR. Bu Ida tunggu sampai pukul jam 8 malam. Oke. Sampai sini.
Bu Ida ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Ida akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bu Ida mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.